Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 23 Juli 2023 merupakan pekan biasa ke-16 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina dan Luisa Valencia. Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih atas berkat hari yang baru ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Penuhi hati kami dengan hikmat agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kuasa-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri pengharapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya, segala bangsa yang Kau jadikan, ya, segala bangsa, ya, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Ya Tuhan,
kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 24 sampai 43. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain.
bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Allah tidak akan salah dalam memilih. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini tanggal 23 Juli 2023. Bacaan Matius 13 hari ini menceritakan tentang perumpamaan gandum di antara lalang. Kita tentunya sudah sering mendengar homili yang menjelaskan tentang perumpamaan tersebut. Benih yang baik dan lalang dipakai oleh Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Benih baik ditabur oleh Yesus, sementara benih lalang ditabur oleh iblis. Sekalipun benih baik dan benih lalang tidak bernilai sama, namun pemilik ladang yaitu Allah membiarkan kedua benih itu tumbuh bersama. Ia tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan lalang. Pemisahan itu baru terjadi pada waktu menuai saat panen tiba. Jika dilihat dari sudut pandang manusia umum, seharusnya lalang segera mungkin dicabut dan dimusnahkan, sehingga gandum dapat bertumbuh dengan baik. Itulah saran para pekerja ladang. Tetapi Allah membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Kalau ada orang yang gelisah karena orang baik dan orang jahat hidup bersama, perumpamaan ini bisa menjadi jawaban.
Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kelihatannya seolah-olah Tuhan membiarkan gandum dan lalang atau baik dan jahat hidup bersama. Tentunya hal ini jangan membuat kita gentar. Justru kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi kita dalam hidup bersama. Allah ingin kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Bila hati kita adalah ladang, seberapa besar kesungguhan kita memelihara benih baik yang datang dari Allah? Lewat perbuatan-perbuatan yang baik serta penuh kasih. Sehingga benih baik itu akan tumbuh lebih subur dan kelak akan menghasilkan tuaian yang baik dan banyak. Ataukah kita mati terhimpit atau justru memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak mengeluarkan buah? Biarlah kita menjadi sadar bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam memilih pada saat panen tiba. Kalau kita mengalami himpitan dalam kehidupan, mari bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan dari Allah, agar kita dapat bertahan di tengah himpitan itu. Tantangan hidup bersama kiranya tidak menyurutkan tekad kita untuk bertahan dalam iman dan bertumbuh dalam kebenaran. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas keagungan-Mu. Kami Kau berikan kehendak bebas dalam memilih. Tuntun kami ya Bapa agar kami tetap teguh berjalan dalam terang-Mu saja. Karena kami ingin menjadi pilihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.